مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Ana uhibbuka fillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Adapun di sini yang akan saya jelaskan mengenai kriteria memilih pasangan dalam Islam. Nah, dalam membentuk sebuah keluarga, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa kedudukan antara suami dan istri itu sangat penting, kan? Karena dari keduanya lah kita dua orang itu bisa membangun sebuah rumah tangga seperti itu, kan? Lalu dalam memilih pasangan itu tentu ada ukuran-ukuran kriteria dalam memilih pasangan di dalam Islam. Adapun di sini kriteria yang saya ambil berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tunkahul mar'atu lil arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Nah, inilah yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu 5 liha, karena hartanya. Maksud dari hartanya ini bukan yang harus kaya raya, yang hartanya tidak habis-habis sampai 7 turunan, bukan. Hanya cukup dia menafkahi keluarga kecilnya, cukup untuk makan, pakaian, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua walihasabiha, karena keturunan ataupun nasabnya, gitu kan. Jadi sebelum kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita ini, kita harus melihat bagaimana keturunannya, jelaskah, bagaimana hubungannya kepada kedua orang tuanya, kerabatnya, saudara-saudaranya, seperti itu. Lalu adapun yang ketiga yaitu wajamaliha, karena kecantikannya. Kecantikan yang di sini bukan hanya kecantikan fisik, tapi kecantikan dari dalam, inner beauty-nya, seperti itu. Karena dari kecantikan dari dalam inilah bisa terpancar keluarnya, seperti itu. Lalu yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu wali diniha, itu karena agamanya. Nah, dari keempat kriteria ini, maka kita harus bisa lebih memilih seseorang yang bagus agamanya. Karena jika kita memilih yang baik dalam agamanya, maka ketiga kriteria sebelumnya itu sudah pasti kita dapatkan, sudah pasti akan ikut dalam pilihan kita, seperti itu. Karena otomatis jika dia yang baik agamanya, otomatis hubungan dia dengan keluarganya pasti baik, seperti itu. Kecantikan hatinya pasti sudah pasti, seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan singkat saya jelaskan tadi, apakah dari kakak ataupun abang ada yang ingin menyampaikan, ada yang ingin mengeluarkan pertanyaannya atau apa? Ya, pertanyaannya ada sedikit. Pertanyaan yang abang pertanyakan, kenapa sebelum kita menikahi wanita itu, pasangan atau wanita itu, kita harus melihat kriterianya dulu, ya kan? Setelah kita lihat kriterianya, sebelum memilih pasangan itu kita lihat dulu kriterianya, kan gitu. Dia dari segi akhlaknya, ibadahnya, semuanya bagus. Nah, setelah kita, oh ini udah masuk nih kriteria yang dibilang Nabi Muhammad SAW, sabda Rasulullah, kan gitu kan. Jadi, oh udahlah, musyarah, oke, jadi contoh. Setelah menikah, tak lama kemudian tidak sesuai yang dilakukan, dijalani baru gitu. Keluar lagi baru keluar sifat-sifatnya yang negatif, tidak bagus, ya. Seperti malas, apalagi lah itu apa yang disebut? Itu apakah kita salah memilih pasangan? Karena sebelum memilih pasangan itu kita lihat, oh baik, ini setelah melakukan pernikahan, melanjutkan rumah tangga, terus terjadi keributan.
Baiklah. Gimana itu? Coba jelasin dulu. Pertama tadi pertanyaan dari abang kan, kenapa kita harus mengikuti kriteria itu, Iya. seperti itu kan, dan memilih pasangan. Ya, itu harus karena jika di kemudian hari ternyata kita nggak ada menentukan, tidak ada dari 4 kriteria yang telah ditetapkan Rasulullah tadi, tentu pasti iya akan banyak masalah gitu. Karena ketika keempat kriteria ini tidak ada yang kita dapatkan seperti itu, nanti kelak jika kita punya anak seperti itu akan berdampak kepada seorang anak itu seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, Pak, kenapa sebelum menikah nampaknya sudah sempurna seperti itu kan, tidak ada kekurangan yang kita, tapi setelah menikah baru ketahuan gitu kan. Sebenarnya itu bukan salah dalam kita memilih pasangan seperti itu, tetapi karena ketika seorang laki-laki ketika dia mengucapkan akad, saya terima nikahnya seperti itu, dia bukan hanya menerima kelebihan si perempuan ini aja bang, tapi dia juga harus siap menerima segala kekurangan yang mungkin akan dia temui setelah dia menikah dengan perempuan ini. Jadi seperti itu. Jadi akad itu Ya, karena kan nggak ada yang sempurna. Jadi apapun yang kita temui setelah menikah, baik buruknya apapun itu harus kita terima juga. Di situ harus saling Iya. Abang juga sebagai laki-laki menerima dan membimbing. Abang juga sebagai laki-laki harus abang yang membimbing dia supaya dia kembali jumpa laki-laki seperti yang abang pertama kali jumpa sama dia seperti itu ya. Bisa cukup dipahami. Cuma itu saja pertanyaannya. Baiklah, mungkin cukup sekian saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.